Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 1 Agustus 2023, berjudul Kemurahan Tuhan dalam Orang Benar. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kemurahan Tuhan dalam Orang Benar, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, bentuk atau wujud kemurahan Tuhan dalam orang benar adalah Dia tidak memperlakukan kita itu sebanding dengan kebaikan kita, dan demikian juga kekerasan yang Dia nyatakan melalui pemeliharaannya adalah dinyatakan untuk keselamatan orang yang suka melawan. Allah sendiri adalah sumber segala kemurahan, namanya penyayang dan pengasih. Dia tidak memperlakukan kita sebanding dengan kebaikan kita. Dia tidak bertanya apakah kita layak menerima kasih-Nya, tapi Dia curahkan kepada kita kekayaan kasih-Nya untuk membuat kita layak. Dia tidak berupaya untuk menghukum, tetapi untuk menebus. Bahkan kekerasan yang Dia nyatakan melalui pemeliharaannya, dinyatakan untuk keselamatan orang yang suka melawan. Dia rindu sekali untuk meringankan kesengsaraan manusia dan mempergunakan obatnya kepada luka mereka. Benar bahwa Allah tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, tetapi Dia akan menyingkirkan kesalahan. Kedua, bentuk atau wujud kemurahan Tuhan dalam orang benar adalah Roh Kudus akan tinggal dalam jiwa orang benar, dan karya Roh Kudus itu akan dinyatakan dalam kehidupan mereka untuk melunakkan hati yang keras dan akan membangkitkan simpati dan kelemah lembutan. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Ada kedamaian manis bagi roh yang penuh kasih sayang, suatu kepuasan yang menyenangkan dalam kehidupan pelayanan yang melupakan diri untuk kebaikan orang-orang lain. Roh Kudus yang tinggal dalam jiwa dan dinyatakan dalam kehidupan akan melunakkan hati yang keras dan membangkitkan simpati dan kelemah lembutan. 3. Bentuk atau wujud kemurahan Tuhan dalam orang benar adalah kata-kata Kristus bukan diterapkan oleh mereka untuk memperoleh kemurahan hati Allah, tetapi orang yang menyerah kepada kuasanya dan dipimpin oleh Roh, itulah yang merupakan putra-putra Allah. Agama mengandung penerapan kata-kata Kristus, bukan diterapkan untuk memperoleh kemurahan hati Allah, tetapi karena segala ketidaklayakan, kita telah menerima pemberian kasih-Nya. Bukan orang-orang yang hatinya dijamah Roh itu, bukan orang-orang yang sekarang dan kemudian menyerah kepada kuasanya, tetapi mereka yang dipimpin oleh Roh, itulah putra-putra Allah. Keempat, bentuk atau wujud kemurahan Tuhan dalam orang benar adalah bisa dilihat dari sikap baik dan kelemah lembutan mereka itu dilakukan bukan hanya kepada orang-orang yang menyenangkan saja, tetapi juga kepada orang-orang yang paling bersalah dan berdosa. Walaupun kita masih belum penuh kasih dan belum baik dalam tabiat, merasa benci, saling membenci, Bapa kita yang di surga berkemurahan hati kepada kita. Tetapi ketika nyata, kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Titus 3 ayat 3-5. Kasih-Nya yang diterima akan membuat kita dalam sikap yang sama, baik dan lemah lembut, bukan hanya kepada orang-orang yang menyenangkan kita, tetapi kepada orang-orang yang paling bersalah dan berdosa. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.